Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi umur oleh Allah, sehingga Amin. kita masih bisa menambah pundi-pundi kita, mengisi koper kanan kita selalu, dan masih tetap mengosongkan koper kiri kita, jangan sampai koper kiri kita terisi. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama Ustadz Saiful Akib. Beliau masih hangat nih. Saya lihat tuh malaikat masih berkeliling Masya di Allah. wajah beliau karena beliau baru pulang haji nih. Nah, mungkin ada oleh-oleh yang menarik dari beliau kita mintakan. Jadi pada pagi hari ini, insya Allah tema kita adalah ibadah haji itu mudah dan bahagia katanya. Mungkin juga pengalaman yang sulit itu kemarin kan banyak sekali tuh berita-berita tuh Ustadz, bisa kita dapat Diklarifikasi, informasinya, diklarifikasi nanti. diklarifikasi ya, ya sampai ada banyak ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih Muhammad Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang nantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Hakat Husnul Khotimah Institute ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini udah kelamaan lupa nyebut namanya. Alhamdulillah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di dalam majelis virtual ini yang mudah-mudahan tidak mengurangi khidmat dan juga keberkahan kita dalam mengadakan pengajian seperti ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW, uswatuna wa qudwatuna, teladan bagi kita semua yang kita berharap mampu berqudwah pada beliau agar kita layak menjadi umat yang berhak mendapat syafaatnya. Ya rahimakumullah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas doa restunya telah mendoakan saya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadir ke tanah suci, hadir ke bumi yang paling suci, dan hadir juga dalam ibadah haji kali ini yang kita berharap semoga haji ini menjadi bagian dari cara kita memenuhi koper-koper kanan kita tadi ya, dalam rangka kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah, ini sengaja saya beri tema ibadah haji itu mudah dan bahagia. Ini sengaja saya ambil temanya yang merupakan clue dari PT Pastuna gitu. Ketika hanya ibadah haji, slogannya ibadah haji itu mudah dan bahagia. Kenapa gitu? Itu dalam rangka memahami secara praktis tentang syariat ibadah haji yang sempurna. Perlu kita ketahui bahwasanya ibadah haji ini merupakan kekhususan yang Allah berikan kepada umat Muhammad dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bicara secara bahasa, bahwa kata-kata haji itu merupakan ziarah. Yang namanya ziarah itu pasti ada tempat, objek tertentu yang menjadi target ziarah kita. Bahkan setiap agama itu ada tempat-tempat yang dimuliakannya. Kita lihat dalam agama Hindu, agama Buddha, agama Nasrani, agama Yahudi sekalipun, semua ada tempat-tempat yang mereka putuskan, mereka sucikan. Nah, karena di dalam setiap manusia itu ketika beribadah kepada Allah SWT dalam tanda kutip, yang mereka kadang-kadang juga salah mempersepsikan konsep Tuhan, nah mereka ingin menjadikan tempat itu sebagai sentral.
sebagai tempat yang paling pusat bagi mereka untuk menjadikan tempat ibadah itu. Nah, dalam agama Islam pun ada hal itu. Itulah Ka'bah Baitullah yang dalam firman Allah mengatakan inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakata mubaraka wa hudalil alamin. Sesungguhnya bangunan yang pertama Allah dirikan di muka bumi ini. Kenapa Allah mendirikan bangunan tersebut? Karena ungkapan ayat ini diungkapkan dengan fi'il madi majhul. Artinya bangunan tersebut tidak jelaskan siapa yang bangunnya. Ternyata ketika Nabi Adam diciptakan, Ka'bah sudah ada. Bahkan para malaikat dan jin sebelumnya pun mereka ibadah di Ka'bah itu. Sehingga Imam Ghazali diistilahkan Ka'bah merupakan sentral spiritual kehidupan manusia itu. Nah, maka ibadah haji merupakan salah satu cara, salah satu syariat di mana dalam syariat ini harus ada kata ziarah, datang ke tempat yang suci itu. Nah, sehingga ketika dibicara ibadah haji itu mudah dan bahagia, karena ada sebagian berpikir bahwa hadir ke tempat seperti itu merupakan satu tantangan, satu risiko. Apalagi nanti kita katakan di dalam hal ini pemerintah Saudi memberikan prasyarat ketentuan untuk mengatur ibadah haji, bagaimana biar ibadah haji itu nyaman, ibadah haji itu juga dianggap mudah, tapi dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Arab Saudi sebagai penyelenggara, sebagai negara yang mengelola ibadah haji ini. Ini kita akan coba lihat bagaimana ketika Islam memberikan tuntunan. Nah, maka ibadah haji itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, memampukan siapa yang dipanggilnya dengan caranya sendiri. Kadang-kadang banyak hal-hal yang gak logis gitu. Orang bisa hadir ke tempat ibadah haji ini. Dan bahkan juga banyak orang-orang yang tidak pernah mengira dia bisa hadir untuk ibadah haji ini. Nah, tapi kali ini pemerintah Saudi berupaya untuk menjadikan ibadah haji itu bukan sekedar ritual ibadah, tapi juga menjadi sebuah aturan tatanan sosial yang syarat dengan kesepakatan dan aturan-aturan. Sehingga ketika orang ibadah haji, maka dikenal dengan kata-kata al-hajju jima'ul ibadah. Haji adalah ibadah yang terpadu, kumpulan-kumpulan ibadah. Baik ibadah qalbiyahnya, ibadah syariahnya atau amaliyahnya, ibadah qauliyahnya, ibadah maliyahnya, termasuk ibadah-ibadah sosial di situ. Ketika menyangkut ibadah sosial, artinya kita berupaya untuk memahami bagaimana Islam membenarkan, membolehkan adanya aturan tatanan sosial sebagai syarat kesempurnaan ibadah tersebut. Ternyata hadis Nabi dikatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu tergantung prasyarat yang mereka sepakati. Nah, ketika kita umat Islam memberikan kesepakatan dan memberikan pengakuan bahkan dukungan kepada pemerintah Arab Saudi sebagai pengelola ibadah haji, maka siogianya hal itu harus disepakati, dibicarakan dan juga sampaikan aturan-aturannya. Cuman karakter manusia itu kan cenderung berbeda-beda. Artinya pemerintah Saudi kali ini berupaya untuk menetapkan sistem pengaturan haji dengan pola nusuk yang kadang-kadang tidak pernah dibicarakan oleh atau kepada negara-negara lain, umat Islam yang lainnya. Sehingga banyak negara-negara yang ada sekeliling di dunia ini kadang tidak siap untuk mengikuti apa atau regulasi yang Saudi lakukan dalam ini. Nah, sekarang kita lihat ketika bicara ibadah haji ini merupakan panggilan Allah SWT, makanya Allah lah yang menentukannya. Sehingga wajar ketika kita berbicara, kenapa orang gak bisa haji belum dipanggil sama Allah. Padahal Allah sudah memanggilnya sejak kita masih dalam rahim ibu kita masing-masing. Lihat kata Allah firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat 27 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam wa azin fin nasi bil haji.
Ya Ibrahim, sampaikan, kumandangkan perintah haji pada manusia ini. Karena tadi kita katakan bahwa ibadah haji itu ya syarat dengan pengorbanan orang dan beragama. Dia harus hadir ke tempat-tempat dia kultuskan, yang disucikan dalam syariat agama mereka masing-masing. Ya, contoh namanya kan kalau di dalam kebiasaan orang-orang Nasrani ataupun Yahudi, mereka ada istilah kata-kata apa istilahnya, tur ke kota-kota suci gitu ya. Itu maksudnya Baitul Maqdis. Nah, kenapa? Karena bagi mereka itulah kota sucinya. Bahkan dalam keyakinan yang disebut dengan aliran-aliran agama yang lain seperti Kejawen dan seterusnya. Mereka punya gua-gua khusus ya. Seperti ada kata-kata Islam Ketuk Tilu, daerah Sulawesi sebagainya. Nah, ini semua kenapa? Karena udah syariatnya ibadah beragama itu ada ketentuan untuk hadir ke tempat yang suci. Nah, adapun dalam hal ini Allah SWT menjelaskan bahwa ketika Nabi Ibrahim perintahkan untuk ibadah haji ini, Allah informasikan wa azin fin nasi bil haji. Ya Ibrahim, sampaikan kumandang perintah haji ini kepada manusia. Niscaya kata Allah, ya tuka rijalan, akan mendatangi panggilanmu itu rijalan dalam keadaan jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, bahkan ada yang naik kendaraan seperti onta dan seterusnya. Dan yatina min kulli fajin amik, mereka datang dari pelosok-pelosok yang jauh, dari tempat-tempat yang tersembunyi. Jadi maka kita katakan ketika Allah memanggil hambanya itu, jangan kita logika kita terus. Kenapa? Karena seringkali banyak orang ibadah haji yang kadang-kadang tidak pernah dipikirkan kok bisa berangkat. Nah, termasuk mungkin yang saya rasakan kali ini. Alhamdulillah secara langsung bahwasanya ketika Allah panggil seorang hamba, maka Allah mampukan dengan cara-cara yang atas kehendak Allah. Alhamdulillah kali ini saya bisa berangkat haji padahal nggak pernah nyetor sebelumnya, nggak pernah mendaftar sebelumnya. Jadi ceritanya ketika saya membantu gitu. Orang yang punya travel ini atau owner travel tersebut punya kasus warisan keluarganya. Akhirnya saya selesaikan kasus warisnya, kemudian tiba-tiba ditawarkan untuk ikut sertifikasi pembimbing haji. Setelah selesai sertifikasi pembimbing haji, langsung pas habis Syawal itu, artinya kan udah Syawal, udah masuk musim haji gitu. Belum ada persiapan sebelum di bulan Ramadan. Nah, kemudian dipanggil atau diingatkan untuk ikut penyuluhan sosialisasi tentang haji plus atau haji khusus. Saya hadir, selesai acara itu langsung ditepuk, dibilang, Ustaz siap bimbing? Alhamdulillah, saya siap. Artinya ini kan tanpa direncanakan. Artinya tanpa ada upaya untuk mendaftar terlebih dahulu, bahkan antrian terlebih dahulu. Makanya Allah memuliakan atau Allah memudahkan hal itu ketika Allah panggil dan kita termasuk tamu yang menerima panggilan tersebut. Maka wajarlah kalau kita sering mengucapkan kata-kata labbaik, Allahumma labbaik dan seterusnya. Insya Allah hati kita akan terpanggil dengan hal itu. Ini kita katakan bagaimana ketika Allah informasikan. Padahal Nabi Ibrahim ketika diberitakan untuk menyampaikan kumandang haji ini, Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, suaraku terbatas. Ibrahim. Apa kata Allah? Alaikal i'lam walanal balag. Kewajibanmu hanya mengumandangkan saja. Yang berhak menyampaikan aku, kata Allah. Sehingga semua janin dalam rahim seorang ibu itu mendengar panggilan haji. Nah, ini kita katakan bagaimana ketika panggilan haji itu merupakan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita menyambutnya. Kita menerima panggilan tersebut. Nah, maka berikutnya Allah katakan di Al Imran 97, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah lah manusia yang untuk ibadah haji kemana? Al-bait artinya harus sampai ke tanah suci itu. Karena tanah suci ini atau rumah Allah SWT itu sebagai sentralnya. Orang tidak akan bisa ibadah haji kalau tidak sampai ke Ka'bah. Apa kata syaratnya? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi mereka-mereka yang mampu
untuk memenuhi panggilan tersebut atau berangkat ke tempat tersebut. Sehingga waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Adapun mereka yang mengingkari perintah ini, Allah tidak butuh dengan alamnya. Jadi jangan pernah kita berpikir kalau kita mampu haji kita kerjakan, Allah akan rugi. Enggak. Justru kita yang merasa rugi. Kenapa? Allah sudah panggil, dikasih fasilitas, dikasih mudahan. Kenapa kita tidak menjalankan itu? Maka para jumhur ulama mengatakan bahwasanya kewajiban haji bersifat faurian dan ijbarian. Ibadah haji adalah kewajibannya bersifat langsung, bukan dengan menunggu-nunggu. Nah, namun nanti kita istitoah ini yang akan menjadi perdebatan, menjadi pemahaman yang berbeda-beda. Karena kita katakan minimal ada 5 istitoah yang harus dikerjakan dalam hal ini. Terutama dalam rangka kita memahami prinsip tadi ibadah haji itu mudah dan bahagia. Jamaah rahimakumullah. Adapun dalil dari hadis Nabi SAW tentang perintah haji ini, an Abi Hurairah qala khatobana Rasulullah SAW faqala ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Kata Rasulullah SAW ketika berkhutbah itu mengatakan, hai manusia, kalian telah diwajibkan haji Allah Subhanahu wa taala, maka hajilah. Faqala rajulun, ada seorang berkata kepada Rasulullah, aku lu amin ya Rasulullah, apakah harus setiap tahun ya Rasul? Masa kata dan Rasul berdiam. Hatta qalaha salasan, sampai ditanya 3 kali, maka Rasul menjawab, qala Rasulullah SAW, lau qultu na'am la wajabat walamma istata'tum. Kalau seandainya aku katakan iya, pasti akan wajib dari Allah Subhanahu wa taala dan kalian nggak akan mampu mengerjakannya itu. Nah, jamaah rahimakumullah, ada hal yang menarik dari hadis ini. Pertama, ketika Rasul menyampaikan perintah haji ini, itu redaksinya artinya pahaju, jadi dalam bentuk perintah. Dan kaidah hukum Islam atau bahasa Arab, kalau perintah itu selalu orientasinya kepada hal yang wajib. Namun ketika sahabat menegaskan, menanyakan apakah ini wajib ya Rasul, Rasul sempat berdiam, tidak langsung menjawab. Jadi dalam kaidah-kaidah hukum Islam mulai dari seperti ini, kalau Rasul pernah berdiam itu artinya ada setengah boleh gitu. Artinya setengah diwajibkan. Cuma karena Rasul sampaikan berikut dikatakan laukul tunaan, seandainya aku katakan itu iya wajib, maka kalian nggak akan mampu. Maka di sini katakan orang berhaji itu boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, boleh seterusnya. Nah, tinggal nanti peringkat-peringkat kepentingannya. Sehingga Ibnu Taimiyah dalam bukunya itu mengatakan ibadah haji ini yang wajib hanya sekali, yang kedua bersifat sunnah, yang ketiga seterusnya bersifat mubah. Makanya ada seseorang gitu kan, seorang ustadz, seorang pemimpin travel, dia sampai waktu meninggal dunia itu pernah berbicara bahwa dia pernah haji itu kurang lebih 43 kali seumur hidupnya. Ya kenapa? Karena ketika dia punya travel itu setiap tahun berangkat terus. Nah, termasuk PT Patuna ini orangnya baru usia 62 tahun. Itu sudah 30 kali berangkat haji. Itu kenapa? Karena artinya itu bukan hal yang dilarang atau hal yang sifatnya tercela, tetapi dengan kondisinya itu. Nah, adapun kita secara umum mungkin yang tidak punya atau tidak punya kewajiban membimbing haji sebagainya, maka bagi kita tadi haji pertama hukumnya wajib, kedua sunnah, ketiga mubah. Artinya mubah itu tidak berdosa ketika kita utamakan diri kita. Nah, maka lebih baik kalau kita punya kemampuan untuk menghajikan orang, akan lebih baik lagi dari harta tersebut. Kenapa? Karena ketika kita membantu orang mukmin untuk berhaji, artinya kita membantu mereka menjalankan kewajiban yang mereka akhirnya nggak mampu. Ini berkaitan dengan dalil masalah ibadah haji adalah panggilan Allah SWT yang Allah lah memampukan siapa yang dipanggilnya itu. Ini terkait dengan dasar atau ketentuan bagaimana ibadah haji kita kerjakan. Adapun arti kemampuan dalam berhaji, ini meliputi kemampuan akidah. Kenapa dengan akidah? Kita harus meyakini betul
bahwa dalam ibadah haji ini, umat agama Islam ini, orang berhaji harus yakin ini perintah Allah. Dan harus datang ke Baitillahil Haram karena itu Allah yang muliakan rumah tersebut. Sehingga siapapun di antara kita yang tidak mampu memuliakan Ka'bah, otomatis dia akan mengingkari wujudullah ataupun hakikat kekuasaan Allah SWT. Makanya Allah jelaskan di dalam Al-Imran tadi, dalam surat yang lain dikatakan inna awwala baitin udi'al linnas lalladzi bibakata mubaraka wa hudal lil alamin. Jadi sesungguhnya ibadah haji atau Ka'bah itu merupakan bangunan pertama Allah dirikan, sehingga apa? Setiap orang itu wajib menjalankan ibadah haji tersebut. Nah, yang kedua, kita harus yakin kemampuan itu meliputi kemampuan dalam menjalankan aturan manasik. Kenapa demikian? Karena manasik ini merupakan tuntunan cara-cara ketika kita beribadah haji itu. Maka wajar kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, ya ayuhan nas, khuzu manasikakum, fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da ami hadza. Rasul ketika ibadah haji itu, yang merupakan haji wada, itu tahun ke-9 Hijriah, apa kata Rasulullah? Hai manusia, ambillah sebagaimana si kalian ini. Maksudnya ambillah apa yang aku kerjakan bagaimana si kalian. Kenapa? Fa inilah adri. Karena aku sungguhnya nggak ngerti, nggak tahu. La ali la huju ba'da ami hadza. Jangan-jangan aku nggak bisa haji lagi setelah tahun ini. Makanya kembali kita katakan memang wajibnya sekali karena Rasul memberikan contoh sekali yang wajib. Karena beliau hidupnya bukan untuk dirinya, tapi untuk umat, untuk masyarakat. Makanya beliau lebih mementingkan untuk urusan mengatur umat itu ketimbang ibadah haji yang sifatnya sangat personal. Nah, ketika kita umpamanya dibutuhkan secara nasional atau secara umum, maka mengutamakan kebutuhan nasional itu akan lebih baik ketimbang memenuhi kebutuhan kita pribadi. Walaupun kembali kita katakan yang namanya Mekah itu, siapapun pernah datang ke Mekah ini, maka hatinya akan tersedot, akan tertarik untuk balik ke Mekah. Sehingga dalam bahasa Arab kata-kata Makkah itu sinonim dengan kata-kata maso ya musu mason. Jadi sifatnya Mekah itu menarik hati manusia, menyedot hati manusia untuk hadir ke sana. Sampai-sampai saat ini kalau kita tanya orang yang baru pulang haji, kita tanya mau balik lagi nggak? Pasti semuanya jawab balik, nggak ada yang kapok. Gitu. Nah, makanya dikatakan di sini mungkin salah satu karakteristik bahwa haji itu namanya mudah dan haji itu bahagia. Walaupun mungkin nanti dalam perjalanannya banyak hal-hal yang sebagai aturan-aturan ibadah haji ini. Nanti di akhir kita jelaskan. Nah, kemudian kemampuan dalam zat atau perbekalan itu syaratnya harus dari harta yang halal dan thayyib. Kenapa demikian? Karena Rasulullah diskusinya mengatakan bahwasanya barang siapa yang ibadah haji tidak didasari dengan bekal yang halalan thayyibah, ketika mereka katakan labbaik Allahumma labbaik, Allah menjawab la labbaik wala sa'adaik. Tidak ada panggilan yang diterima sama Allah SWT dan tidak ada kebahagiaan dalam ibadah haji itu. Kenapa? Kalau dalam diskusinya, karena zaduka min haram, bekal dari haram, waguzita min haram, makanan kita juga dari haram, dan juga warah itu kan min haram, kendaramu dari haram juga. Fa'ana yustajabul. Bagaimana akan diterima oleh Allah SWT? Makanya kita berupaya ibadah haji itu semaksimal mungkin dan usaha kita yang harus kita jadikan sebagai acuan itu harta yang kita gunakan harus harta yang halalan thayyibah. Walaupun kadang-kadang praktiknya ya di kalangan para tokoh-tokoh ataupun yang lainnya yang kadang-kadang karena mereka kekayaannya dihimpun melalui jalur yang tidak benar, mereka berhaji, bukan berarti nggak bisa berangkat, tapi keberkahan itu tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga untuk berdoa menjadikan hajan mabrurah itu menjadi berat baginya, karena terkait dengan kemampuan. Ini terkait dengan istiqomah yang ketiga. Makanya kita berupaya cari harta yang sebaik mungkin untuk ibadah haji. Kemudian yang
Ini menjadi dilema sampai-sampai pemerintah Saudi kemarin itu melayangkan surat teguran kepada Kementerian Agama dan sekaligus penyelenggara ibadah haji karena salah satunya Indonesia ini tidak bisa memanfaatkan, memaksimalkan siskohat yang Arab Saudi sudah tentukan, yaitu sistem untuk kesehatan ibadah haji. Nah, kenapa dapat teguran? Karena rupanya banyak jamaah haji yang meninggal di Indonesia itu sudah bawa penyakit kronis dari Indonesia. Dan itu saya alami sendiri. Di antara jamaah Fatun ada 2 jamaah dari Jogja saat itu. Yang pertama yang bersama saya itu baru sampai pesawat itu sudah nyesek napasnya. Padahal dia sudah melakukan MCU, medical check up. Ternyata kenapa nyesek? Pas sampai di Madinah diperiksakan di rumah sakit di Madinah itu, bahkan dirawat, rupanya paru-parunya terendam. Bukan terendam, tapi itu banjir, kena 2 liter. Akhirnya dokter pun bertanya, ini gimana sistem pemeriksaan kesehatan di Indonesia? Kok bisa apa namanya lolos gitu ya untuk ibadah haji, padahal kurang sehat orangnya. Nah, menurut pandangan para dokter pemeriksa itu, mereka katakan ini masalah ibadah haji bukan umroh. Di mana ibadah haji itu pertama juga nanti harus ada kemampuan antrian gitu ya untuk berangkat dan juga kesempatan yang kadang-kadang sulit didapat. Makanya selama dia masih bisa berjalan, berdiri, maka dianggap dia mampu secara kesehatan. Akhirnya selama di Madinah itu di rumah sakit tinggal dirawat. Dan kemudian ketika di Mekah pun begitu. Nah, pas sampai di Mekah, akhirnya apa? Masuk rumah sakit An-Nur dan dioperasi. Sampai 2 hari sebelum wukuf itu dikembalikan ke travel. Kenapa? Karena Saudi tidak menyelenggarakan program safari wukuf. Karena nanti kita katakan dengan peraturan saat ini itu orang masuk ke Arafah hanya orang yang punya atau membawa kartu nusuk saja, artinya yang memegang visa haji. Selain itu nggak bisa, petugas pun juga nggak bisa pakai ihram ke sana. Makanya akhirnya dikembalikan kepada travel untuk mengatur masing-masing. Jadi kembali kita katakan inilah kemampuan dalam kesehatan fisik. Begitu pula ada juga yang di Mekah dari Jogja juga orangnya, memang sudah kronis penyakitnya, bahkan sudah apa istilahnya sudah gabungan penyakitnya itu. Sehingga ketika sampai di Madinah, padahal dokter pesan jangan makan sembarangan. Jadi diatur makan yang pokoknya yang bersih-bersih, ada yang putih-putih aja gitu. Ternyata apa? Sampai di Madinah kena restorannya enak, makan apa saja ada, apalagi yang namanya makanan Arab gitu. Termasuk sop kaki, sop dengkul, macam-macam itu selalu ada. Dia makan juga sampai di Mekah, langsung kolab, kemudian masuk rumah sakit dan meninggal. Jadi itu artinya apa? Kesehatan menjadi apa namanya kemampuan yang khusus untuk dipentingkan di sini. Makanya kemarin Kementerian Agama juga mengatakan dalam sambutannya bahwa kita fokus sekarang untuk menjaga kesehatan atau menjadikan kesehatan sebagai syarat mutlak. Kenapa? Minimal kalau tidak sehat merepotkan petugas. Apalagi kadang-kadang yang sudah lanjut usia dan mereka sudah tidak bisa beribadah haji secara sendirian. Nah, mereka butuh pendamping. Nah, biasanya pendamping dari para petugas ditugaskan. Nah, sekarang ketika banyak yang tidak sehat, banyak sakit, maka pendamping kurang. Maka terjadilah kesalahan dalam mengatur atau manajemen haji itu sendiri. Ini istitoah yang keempat. Yang kelima, kemampuan dalam kesempatan dengan aturan waktu. Nah, ini yang saya akan istimewa tadi. Dan ternyata ketentuan ini bukan hanya di Indonesia saja. Di beberapa negara pun begitu pakai antrian semua. Bahkan untuk warga Arab Saudi saja, itu haji nggak bisa setiap tahun. Jadi minimal mereka 5 tahun sekali baru boleh haji. Apalagi sekarang dengan sistem nusuk. Orang Saudi sendiri pun, orang Mekah sendiri yang punya iqamah di Mekah, punya KTP Mekah pun nggak bisa haji. Kenapa? Karena syaratnya dia harus mengurus kartu nusuk sebagai identitas, sebagai bukti dia itu ngurus visa haji. Jadi yang bisa masuk ke Mekah dan Masjidil Haram hanya yang punya visa haji saja. Maka ditanda kartu nusuk. Ya. Itu selembar kartu yang itu akhirnya apa? Dijadikan sarana untuk bisnis juga, jual beli. Nah, karena ada kelompok manusia gitu kan yang dia sudah terlanjur datang ke sana ke Madinah terutama. Orang Madinah masih bebas, orang visa pun bisa masuk, tapi ke Mekah nggak bisa masuk.
Akhirnya terpaksa dia mengkaryakan atau misalnya meng-hire para mukimin di Madinah untuk ngurus kartu nusuknya. Dan ketika minggu-minggu terakhir itu biayanya sampai tembus 160 juta untuk satu nusuk. Akhirnya apa? Para mukimin ditawarkan mau haji atau mau dapat uang. Nah kalau dapat uang maka dia jual nusuk itu pada orang lain. Ini dengan data dia sendiri. Maka ada yang beli sampai 300 juta. Itu artinya apa? Data tersebut tidak valid dengan daftar yang ada dalam daftar apa namanya visa haji itu. Maka Indonesia pun dapat teguran hal ini bahwa tidak ada validitas yang tepat untuk data-data masalah ibadah haji tersebut bagi para jamaah haji Indonesia. Jadi ini jamaah rahimakumullah, maka kita katakan ketika terjadi perbedaan-perbedaan dalam aturan itu, karena memang sepertinya Indonesia dan negara-negara lainnya pun seolah-olah tidak siap mengikuti aturan Saudi terapkan dengan sistem nusuk. Bahkan kita tahu bahwasanya informasinya setelah bulan Syawal, maka di akhir bulan Syawal itu Saudi punya gebrakan membersihkan kota Mekah itu dari para pendatang gelap dan mereka yang tidak memiliki izin tinggal di Mekah saja. Bahkan lebih dari itu, mereka sudah punya tasrih pada izin tinggal pun seperti iqamah, dia nggak bisa haji, sehingga nggak bisa masuk Masjidil Haram. Sehingga para mutawif yang kita hire di sana itu nggak bisa membantu banyak, hanya membantu urusan di hotel saja, pasar di hotel, ke pasar di hotel, mereka nggak bisa masuk Masjidil Haram. Bahkan kalau kata mereka keliling di Masjidil Haram itu tanpa menusuk langsung ditahan, bahkan bisa dideportasi. Dan kalau mereka untuk menembus harus bayar 20.000 real. Nah, sekarang kurang lebih sekitar 90 juta. Itulah kenyataannya. Makanya kembali kita katakan arti kemampuan dalam berhaji ini digambarkan dengan 5 kemampuan tersebut. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita buka dulu tanya jawab biar nanti tidak monoton. Silakan Pak Mazhar. Pak Mazhar lagi. Baik, saya lagi nyetir kebetulan. Oh gitu, siap. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak Mas. Ya silakan Bu Momon. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan keluasan ilmu ini Pak Ustadz berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Yang akan saya tanyakan di sini Pak Ustadz adalah seperti tadi yang barusan dijelaskan mengenai kemampuan. Ya. Apakah ketentuan bisa kita pergi haji itu qadarullah? Allah yang menentukan bisa atau tidaknya, tertunda atau tidaknya. Termasuk orang yang mati di daerah di Mekah gitu loh. Ya. Berarti semuanya itu adalah sudah izin Allah. Jadi apakah sudah jalannya begitu? Apa hubungannya dengan aturan-aturan yang berlaku? Seperti sekarang ini kan untuk haji itu aja tuh udah sekian lama, walaupun udah niatnya berpuluh-puluh tahun gitu loh. Anak saya aja sudah 15 tahun belum bisa berangkat, tahun 20-an sekian lah nanti baru bisa gitu. Jadi yang saya tanyakan tadi adalah apakah semuanya itu adalah ketentuan Allah demikian. Jadi jangan kita bisa menyalahkan ini aturannya begini-begini. Tapi dengan izin Allah dia sampai juga di ke sana walaupun dia sakit begitu. Itu kenapa? Bagaimana hubungannya dengan usaha kita Pak Ustadz? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mumun. Pertanyaan yang sangat menohok gitu. Jadi begini Bu. Tadi di awal saya katakan ibadah haji merupakan jima'ul ibadah, kumpulan ibadah. Jadi bukan sekedar ibadah qalbiyah atau qauliyah saja, ada ibadah ijtimaiyah namanya. Kalau ibadah ijtimaiyah, ibadah sosial, artinya syarat dengan peraturan sosial. Nah, karena setiap negara dikasih kuota terbatas oleh pemerintah Saudi, maka mau nggak mau negara harus mengatur regulasi itu, antriannya. Sehingga kita katakan, kemarin kan dijelaskan oleh Kementerian Agama, yang sudah daftar antrian di Indonesia ini, itu kurang lebih 5,5 juta. 5,5 juta. Tapi dengan lahirnya lembaga baru namanya BPH, Badan Penyelenggara Haji ini, mereka mulai menyeleksi, artinya meriksakan satu persatu, mengedit satu persatu. Rupanya dari 5,5 juta banyak nama ganda.
Kadang nama Saiful gitu ya. Bukan hanya M. Akib, jadi nama Saiful Akib gitu ya. Ini di Jakarta ada, di Bandung ada, di Kalimantan ada. Sehingga ada pemikiran begini, artinya ada suntikan nih, tuduhan orang. Artinya. Kenapa itu terjadi? Kan sudah sistem komputerisasi. Rupanya ada sebanyak upaya di dalam penyelenggara ibadah haji itu, ketika mereka mohon maaf jual beli kuota itu sepertinya tidak mengambil hak orang gitu ya. Kenapa? Karena diambil yang nama-nama ganda itu dan seolah disengaja. Karena bulan Ramadan kemarin, ini informasi dari seorang pimpinan travel mengatakan itu ada 1.500 kuota yang dijual belikan. Kenapa? Karena dia tidak masuk artiannya yang ganda-ganda dicopotin satu-satu gitu. Pokoknya dari 50 orang gitu ya. Ternyata nomor 1 Saiful Akib, nomor 5 Saiful Akib, nomor 7 Saiful Akib lagi. Nah, akhirnya mereka copotin 2 itu dianggap nggak maksudnya mendolimi antrian orang. Padahal itu merupakan rekayasa. Nah, itu masalahnya. Makanya Saudi itu sangat concern bahwasanya ngurus haji ini jangan sebatas lembaga atau dirjen, tapi harus menjadi lembaga kementerian yang selevel. Karena di Saudi itu ada menteri urusan haji khusus. Bahkan di beberapa negara Arab pun juga ada mereka kementerian urusan haji khusus. Mereka paling gabungnya dengan wakaf seperti Mesir, namanya Wazirul Auqaf, ngurus haji saja dan juga masalah dakwah itu, bukan masalah sekolah ataupun yang lainnya. Ini contoh permasalahan. Alhamdulillah kemarin ketika ada isu-isu Indonesia akan dipotong 50% gara-gara surat teguran itu, rupanya apa? Ya dengan pemerintah sekarang ini sudah ada penerapan, ada BPH, Badan Khusus Haji. Maka dengan latar itu, berarti Indonesia serius memperbaikinya. Itu konon beritanya seperti itu. Walaupun BPH juga memang ketuanya dan wakilnya itu dari luar Kementerian Agama. Tapi untuk tenaga ahlinya tetap dari Kementerian Agama juga. Cuman ganti kulit aja gitu masalahnya. Nah, kita berdoa saja mudah-mudahan lebih bagus manajemennya, lebih baik, lebih tertata rapi. Dan sekarang programnya sedang mensortir nama-nama yang ganda tadi. Nah, tinggal nanti mereka bergening apakah dilanjutkan sistem itu ataukah dipangkas sehingga nanti akan berkurang, bukan lagi 5,5 juta antriannya. Ya berharap mudah-mudahan cuma 3 juta saja gitu ya. Nah, kalau gitu kan artinya makin cepat itu antriannya. Karena kalau 5,5 juta dibagi 220 itu kurang lebih ya sekitar 39-40-an, 40 tahun masa antrinya. Jadi kembali kata-kata ini, manajemen tersebut kita kan ini merupakan bagian dari aturan sosial. Artinya bagaimana pemerintah sebagai penyelenggara itu memiliki kebijakan biar tidak ada misalnya pelaksanaan yang sifatnya berantakan, maka dibuat aturan tersebut. Walaupun lagi-lagi kembali kepada orangnya atau individunya, adil nggak mengatur hal itu. Itu masalahnya. Jadi ketika kita bicara apakah kemampuan takdirnya, semua takdir Allah. Karena nggak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah SWT itu. Cuman manusia diamanatkan mengatur hal-hal yang dia belum tahu kejadian tersebut. Nah makanya kita katakan menyikapi hal itu apa? Di samping kita banyak berdoa, kita juga harus taat aturan sosialnya. Nah tinggal cara kita untuk bisa menerima dengan lapang dada, perbaiki sistem antriannya itu. Transparan dan upayakan juga tidak salib sana, salib sini. Karena tahun lalu ini atau tahun ini itu ada 1.500 kuota yang ditawarkan, dijual belikan pada travel-travel. Termasuk di Patuna itu ditawarkan 300 kuota tambahan itu. Namun yang bisa diambil hanya 150 saja. Kenapa demikian? Karena jamaahnya nggak siap untuk melunasi itu. Itu masalahnya. Jadi intinya ya, kita melakukan hal ini memang terpadu. Kita tidak mengatakan ini satu kezaliman mutlak, belum tentu, tergantung pada manajemen yang mereka gunakan. Kalau mereka dengan sistem tadi penggandaan itu hanya untuk kiat mengambil keuntungan secara pribadi, berarti yang dosa mereka dengan sistem itu. Makanya ya itulah yang namanya ketulusan hati, kebaikan hari ibadah haji ini betul-betul niatkan untuk menolong umat Islam dalam rangka mereka itu berupaya untuk mendapatkan antrian yang sempurna. Nah itu saya kira. Jadi insya Allah ya ke depan dengan sistem ini
Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya. Saya kira itu Bu Mumun. Maaf Pak Ustadz, sedikit Pak Ustadz. Ya, Jadi ya. boleh kita membayar misalnya untuk mempercepat kota kita ini berangkat gitu. Jadi dengan bayar itu halal apa enggak itu? Sekarang banyak travel-travel yang menawarkan demikian gitu Pak Ustadz. Ya. Itu Nah, halal. di dalam aturan sosial itu kita katakan ada kata-kata al-muslimun ala syurutihim. Seorang muslim tergantung prasyarat yang mereka sepakati. Nah sekarang ketika membangun aturan tersebut dengan antrian, ada nggak kesepakatan undang-undang yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dibolehkan untuk nyalip orang lain dengan kekayaannya? Kalau ada berarti melanggar dia. Kalau nggak ada berarti ada peluang di situ untuk mereka yang nggak mampu, maka ya akan disalip dengan yang mampu. Karena ibadah haji juga bukan sekedar kita punya biaya sekian, tapi juga ada kemampuan kita untuk ya memudahkan urusan itu. Contoh maunya, kan kalau kita lihat secara mandiri, ibadah haji itu biayanya rata-rata kurang lebih 100 jutaan per individu. Nah, 100 juta itu kadang-kadang ada orang baru nyetor 25 juta. Harus nambah lagi sekitar 25 juta. Ternyata dalam waktu mendadak informasi dia nggak mampu. Maka artinya dia merelakan orang nyalip dia yang punya kemampuan lebih dari itu. Ini kita harus sepakati dulu. Tapi kalau memang sengaja orang itu mampu tapi disalip, berarti dia zolim. Kenapa zolim? Karena melampaui tindakan atau jatah orang lain. Makanya saya katakan ketika sengaja yang tadi 1.500 dijual belikan, ini kan kezoliman pastinya. Kenapa dia tidak masukkannya urutan-urutan itu ke atas terus? Jadi bukan dalam ajang untuk dia menjual belikan kuota itu kepada travel-travel haji plus itu. Jadi begitu kita katakan, makanya dari kita ini terutama kalau sudah menyangkut pada masalah pengelolaan dana termasuk zakat sebagainya, pasti ada penyimpangan-penyimpangan. Ya kita berdoa mudah-mudahan dengan adanya BPH sekarang dibentuk ya oleh pemerintah sekarang ini yang khusus menguruskan masalah haji dan umroh, bahkan untuk umrohnya mereka belum punya aturannya. Padahal itu harus masuk dalam kategori itu. Karena Saudi sekarang umroh haji udah sama polanya. Jadi kalau haji umpamanya untuk reguler biasanya itu sekitar 2 bulanan, yang diterapkan kurang lebih 40-42 hari. Sementara umroh pun sekarang akan diterapkan setelah nanti ini, itu kurang lebih sesuai dengan paket umroh masing-masing. Kan selama ini paket umroh itu 3 bulan. Jadi mereka misalnya ada yang overstay di sana, itu nggak kena masalah, bukan deportasi. Karena ketika selesai umroh dia tidak pulang dulu nggak jadi masalah, yang penting dia bisa berkomunikasi dengan ya tim penerbangan. Tapi kalau sekarang enggak, maunya dia paketnya berapa? 12 hari, harus pulang 12 hari itu. Jadi lebih sedikit 1 hari kena deportasi. Deportasi itu distempel paspornya tidak boleh masuk Saudi sebelum 10 tahun berikutnya. Nah, itu jadi ketat. Yang mudah-mudahan dengan hal ini artinya memangkas segala upaya-upaya yang sifatnya itu memberikan keadilan dan kenyamanan bagi para umat Islam ibadah haji dan umrah itu. Itu Bu, makanya sekarang di Indonesia ini sampai 30 tahun bahkan, ada yang 35 tahun, ada yang 20 tahun. Nah, ini kan tergantung apa istilahnya kepadatan antrian setiap daerah itu. Makanya yang zalim kan orang travelnya Pak Ustadz. Kalau yang kita sebagai jemaahnya kan enggak, yang zalim kita kan urusannya dengan orang travel aja gitu loh. Ya itu makanya kalau ini kita tidak bisa fokus hal itu. Kan sekarang kita nih apa? Kalau kita nambah, padahal kita tahu di depan saya ini ada orang yang lebih hak, cuman dia nggak mampu secara materi umpamanya. Makanya harus bikin regulasi aturan dulu. Ini kan kita masih sifatnya gampang, sehingga apa? Masing-masing nggak mau zalim memang sih. Tapi kan lihat unsur kesengajaannya. Akhirnya kita kan begini kaidahnya, kalau memang dia tahu itu tidak dibolehkan dan dia langgar, kezaliman pada orang tersebut. Nah, itu prinsipnya. Makanya kalau travel tahu ini nggak mungkin saya angkat orang ini, kenapa? Dia akan mengalahkan hak orang lain. Berarti mereka ada kezaliman di situ. Sehingga kita tidak bisa memvonis dari satu sisi aja. Karena memang saya katakan kalau ada masalah sosial itu harus ada regulasi undang-undang yang jelas, peraturan yang jelas, sehingga disepakati bersama. Kira-kira itu ya. Makasih Pak Ustadz. Baik. Satu lagi mungkin nanti kita lanjut nih biar baik, masih ada lagi Ibu. Oh Pak Akib, silakan Pak Kemas. Alhamdulillah, silakan. Mikrofonnya Pak belum diaktifkan. Di mic-nya ya. Baik.
Terima kasih Pak Mas, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Memang judul kajian pagi ini memang luar biasa. Haji itu Ya, mudah dan bahagia. insya Sangat Allah. sangat sesuai dengan muqasid fikih fikih Ya, hidupnya Muhammad Rasulullah. ya, Allah itu tidak pernah memberikan kesulitan dalam kita beribadah. ya, Asal benar-benar semua faktor internal eksternal itu kondusif mendukung uh, fakta kenyataannya. Ini kita ya, sharing aja nih Pak Ustadz. Jadi Alhamdulillah saya tahun 86 itu pertama kali berangkat haji Pak Ustadz. Belum ada yang namanya haji plus, belum ada haji plus 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 eksekutif, tidak ada haji furoda segala macam. ya, Semua tertib. betul, Sekarang dengan banyak sekali faktor yang menjadi apa ya, indikator influence yang mempengaruhi proses pelaksanaan ibadah haji ini. Bukan hanya faktor eh, apa ritual spiritual, eh, ibadah yang dikehendaki Allah, tapi di situ masuk faktor sosial, ekonomi, politik segala macam. betul, Supply demands itu berlaku. Makin banyak yang antri, makin besar peluang orang untuk mempermainkan. betul. Sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan seperti ini, Pak Ustadz. Ada yang sebetulnya belum pernah mendaftar tiba-tiba bisa berangkat duluan. Dulu itu cuma ada satu undangan raja atau tamu dari Menteri Agama. Ya, Itu pun nggak banyak Pak Ustadz. Tahun 86 itu Alhamdulillah termasuk mertua saya dan istri saya kebetulan karena kenal dengan Pak Menteri Agama Alam Sah diundang karena sudah sepuh dikasih kesempatan. Lainnya itu tidak bisa kecuali yang hanya haji reguler aja. Dan ternyata tertib. Saya merasakan ini testimoni Pak Ustadz. ya, Makin lama makin ribet itu. Haji ini bukan makin selesai. Masalahnya itu aduh, saya sendiri mengalami sekarang ini mungkin karena jumlah jemaah haji yang semakin banyak, Pak Ustadz, sehingga regulasi itu dibuat. Tapi kalau tidak konsisten dan konsekuen melaksanakannya, itu malah terjadi tadi dampak-dampak yang tadi Pak Ustadz sudah ceritakan itu, yang sebetulnya tidak patut untuk berangkat haji, tiba-tiba menzolimi sesama manusia yang lain, bisa mengambil kuota dan sebagainya. Jadi masalah ini menjadi ribet itu karena ada faktor-faktor ekonomi, supply demand, politik juga dan sebagainya sehingga kasihan juga jemaah yang benar-benar ikhlas untuk memenuhi panggilan Allah itu menjadi mencekam Pak Ustadz. Saya pernah mengalami sampai ada yang bunuh diri Pak Ustadz. ya, Gara-gara persoalan haji ini. Udah malu segala macam sampai di Singapura nggak bisa berangkat. Tapi padahal ini luar biasa masalah ini. Memang harus pemerintah kayaknya mesti ya kompeten yang berkompeten lah untuk menyelesaikan masalah yang sangat complicated, sangat luar biasa Pak Ustadz. Jadi mudah dan bahagia itu pengen sekali ya kita menggapai haji seperti itu. Tapi faktanya sekarang ini sulit Pak Ustadz. ya, Ya itulah. Jadi ini di sharing aja bagaimana nih permasalahan ini untuk diselesaikan dengan sangat apa ya, sangat wisdom. Karena Allah sendiri memang kaidah muqasid yang ketiga itu kan Allah tidak pernah memberi kesulitan dalam kita melaksanakan ibadah kepada bahkan ada rukhsah-rukhsah kalau kita ya semua contohnya banyak di Ustadz ya kalau kita misalnya tiap hari diwajibkan sholat tapi kalau kita lagi dalam perjalanan dikasih rukhsah lagi sakit dikasih rukhsah. Artinya Allah itu sangat sangat sayang dengan hambanya dalam melaksanakan ibadah itu tidak ada suatu kesulitan, dimudahkan untuk beribadah. Tapi faktanya khusus ibadah haji ini sangat mencekam Pak Ustadz. ya, Jadi betul ya yang dapat kemudahan seperti yang diceritakan Pak Ustadz itu luar biasa itu. ya, Tapi baik. ada yang sudah menunggu sampai sudah tua nggak dapat dipanggil-panggil sampai dia udah jual tanah, jual rumah, sudah setor nunggu nggak berangkat-berangkat. Sementara yang tiba-tiba ada uang berangkat dengan furoda. Nah ini ya mohon ini ya Pak Ustadz ini sharing ini aja Baik, baik. permasalahan fakta yang kita hadapi Ya, sekarang. Ya Baik. terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter. Kesimpulan sedikit aja dari apa yang beliau sampaikan. Itulah kita katakan yang namanya aturan sosial. Makanya kemarin kita katakan dunia ini makin banyak aturan kehidupan sosial, makin kredit. Padahal Allah perintah apa? Innallaha ya'murukum
antu adul amanah dan ahliya wa idza hakamtum bainahum antahkum bil adl. Itu dua, amanah dan adil sebenarnya. Ketika itu hilang, niscaya menjadi satu murkaan semuanya. Misalnya di akhir kita akan lihat bagaimana mudahnya ibadah haji ini. Saya lanjut dulu ya ke slide Baik, berikutnya. silakan. Ya. Silakan Ustaz. Dia lanjut lagi dengan insya Allah akan diberikan bagaimana kemudahan ibadah haji. Nih, kemudahan ibadah haji terdapat pada apa saja? Yang pertama, adanya kebersamaan dalam melaksanakan ibadah haji dan muamalah. Maksudnya apa di situ? Karena dikatakan ibadah haji merupakan jimaul ibadah. Ketika ada nuansa kebersamaan, maka mereka saling menopang, saling berbagi. Contoh, kadang-kadang muncul persaudaraan yang erat itu justru kepada para jamaah haji. Kenapa? Mereka berhari-hari interaksi. Mereka ditempatkan tempat yang sama, makan bersama, mereka tidur di hotel yang sama, ibadah haji seperti tawaf sa'i bersama-sama. Nah, sehingga yang menyebabkan mudah ibadah haji itu kenapa? Karena adanya kebersamaan ini. Yang kedua, adanya bimbingan total dan dari cara-cara ibadah dan muamalah itu. Makanya kita katakan, ya mungkin ini kata-kata istilah, ada uang, ada amal, atau ada perbuatan di sini. Makin dia besar membayar biaya ibadah haji ini, maka makin total bimbingannya. Sehingga ada kata-kata ibadah haji plus. Kenapa plus? Jadi mahal. Karena dibimbing secara total. Ibaratnya orang bayar biaya haji itu juga sekaligus bayar pembimbingnya. Contoh di Patuna sebagai pengalaman yang saya lakukan ini. Itu di Patuna bahwasanya ketentuannya pembimbing ibadah haji itu, ibadah ibadah mahdonya, itu satu bus satu orang. Gitu. Satu bus kurang lebih 40 sampai 45 orang. Dan mereka nggak bisa tinggalkan itu, tanggung jawab satu bus itu. Nah, sehingga apa? Mereka merasa dibimbing, tidak tanya sono kemari, tidak ragu, tidak apa namanya gelisah. Kenapa? Semua tertuang pada bimbingan yang total. Beda dengan reguler. Kalau reguler itu sifatnya cara totalitas. Kadang-kadang ada kepala rombongan, kepala regu, sebagainya, ketua kloter. Sementara mereka ratusan orang, bahkan ribuan orang. Otomatis kita katakan mereka ada yang tidak terkena bimbingan tersebut. Sehingga hajinya itu, artinya ibadah hajinya kadang ya semraut. Kadang tidak taat aturan waktu, nggak taat jadwalnya akan dijelaskan oleh para pembimbing sebagainya. Karena saking banyaknya. Makanya dikatakan, ya memang tadi prinsipnya, kemudahan ibadah haji juga tidak luput dari banyaknya uang yang terus berikan agar mampu membimbing kita semuanya. Ini kedua. Yang ketiga, adanya fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara haji, baik dalam negeri pun luar negeri, seperti Arab Saudi. Nah, Saudi sekarang upaya memperbaiki sistem itu, menyiapkan tempat begitu. Makanya kontrak-kontrak hotel itu harus sesuai dengan tasrih dan izin dari Saudi. Nah, kemarin Saudi Indonesia dapat teguran lagi melalui malah kontrak hotel ini. Rupanya apa? Banyak kontrak Indonesia dengan hotel yang tidak bersyarat atau tidak bertaraf untuk ibadah haji. Sehingga mencari kemurahan atau harga yang murah. Makanya terjadi apa? Tidak dapat pelayanan secara maksimal. Termasuk untuk jemputan busnya. Karena hotel tersebut tidak masuk dalam daftar yang sahkan, diizinkan oleh Saudi untuk menyelenggarakan ibadah haji ini. Akhirnya apa? Banyak kekeliruan di situ. Sehingga busnya antri dan berebut naik bus sebagainya. Karena jauh-jauh jaraknya. Nah, ini membuat tidak nyaman di situ. Padahal untuk kita merasakan kemudahan karena ikuti aturan tersebut yang ada. Nah, ini makanya kita katakan dalam ini adanya fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara untuk menjaga kenyamanan ibadah haji. Termasuk fasilitas wukufnya, ada tendanya, ber-AC, ada makanannya, minumannya, macam-macam. Ya kan tergantung pada kontrak dia dengan penyelenggara di sana. Termasuk maktab dan muasasah. Yang keempat, adanya panduan niat dan doa secara berjamaah oleh pembimbing yang berkualitas. Nah, kenapa? Karena banyak kita katakan pembimbing yang memang belum pengalaman, berarti tidak masuk yang berkualitas. Maka sekarang menjadi syarat utama untuk jadi pembimbing harus lulus dari sertifikasi pembimbing. Dan mereka juga harus paham bahasa Arab. Nah, kemarin kesalahan di haji reguler itu, banyak petugas-petugas haji yang mereka nggak paham bahasa Arab, nggak bisa komunikasi bahasa Arabnya. Sehingga apa? Ketika berhubungan dengan supir bus yang rata dengan bahasa Arab,
dengan kepolisian, dengan para penjaga stand di sana. Nah, mereka nggak bisa bahasa Arab, mau pakai bahasa apa? Nah, sementara mereka nggak bisa bahasa Inggris juga, serba salah. Kalau masih punya bahasa Inggris masih mending, ada penghubung. Walaupun tidak semua orang Arab bertugas juga paham bahasa Inggris. Jadi dengan ada panduan niat dan doa secara berjamaah, maka pembimbingan dikatakan yang berkualitas itu. Itu terkait dengan kemudahannya. Kan kebahagiaannya terdapat pada apa saja. Nah, ini yang pertama, bersyukur dapat kesempatan memenuhi panggilan Allah SWT. Ketika bersyukur berarti dia rasakan gimana bahagianya dia. Ketika apa di tengah-tengah antrian yang begitu panjang sebagainya, ternyata Allah anugerahkan dia. Jadi kita harus ibaratnya apa? Positive thinking gitu. Artinya kita di luar dari pemikiran tentang aturan regulasi secara sosial. Karena tadi kita katakan, ya dengan banyak permasalahan ibadah haji ini, makin banyak yang lembaga ibadah haji ini, maka secara sosial makin cari kepentingan-kepentingan. Nah sekarang kita fokusnya, kenapa memberikan kesempatan? Yakin inilah ketetapan Allah SWT. Sehingga sebahagia dengan kondisi seperti ini. Di tengah-tengah orang yang tadi ada udah berangkat sampai Madinah balik lagi, karena nggak boleh masuk ke Mekah. Ada yang sampai di Jeddah dideportasi, balikin lagi. Kenapa? Karena tidak bawa paket atau visa haji. Bahkan yang lewat negara lain, Singapura, Thailand, macam-macam, mereka tidak bisa berangkat lagi. Itu kenapa? Artinya di luar kemampuan kita untuk masalah itu. Maka bagi mereka yang haji harus bahagia dan bersyukur terhadap kesempatan panggilan Allah SWT ini. Yang kedua, terbangunnya ukhuwah Islamiyah yang erat antar jamaah walau berbeda suku dan karakter. Ini kami rasakan juga di ibadah haji. Saya memimpin satu bus ya, 43 orang jamaahnya. Sampai sekarang komunikasinya lancar. Kenapa? Mereka merasa bersama-sama terbangun ukhuwah. Sehingga Nabi pun misi dakwah pertama ke Madinah membangun ukhuwah di antara orang Arab dengan orang-orang lainnya. Nah, itu kita terapkan dan kita dapatkan dalam ibadah haji ini. Kalau umroh kan hanya cuma seminggu artinya. Dan mereka kadang-kadang juga beda kamarnya di hotel, beda kegiatannya. Nah, kalau haji pernah hampir sebulan gitu ya. Makanya mereka itu merasakan betul kebersamaannya. Termasuk ketika makan bersama di restorannya, bahkan di kamar juga walaupun plus ya ketika sampai di Aziziyah atau menjelang wukuf di Arafah, mereka tempatan perempuan-perempuan laki-laki mereka berinteraksi. Maka bahasa kami di sana kita mulai masuk arena santri. Kenapa santri? Karena dipisahkan laki perempuan biar mereka masih berkomunikasi secara masih menyatukan niat dan juga karakter yang berbeda itu. Yang ketiga, di bawah bimbingan pembimbing haji yang sudah mahir dan berpengalaman sehingga ada jaminan keabsahan ibadah hajinya. Nah, kemarin itu banyak permasalahan yang menyangkut dengan adanya para nusuk itu. Nah, artinya banyak para mutawif di sana yang mereka akhirnya tidak bisa haji. Nah, kenapa nggak bisa haji? Karena para mutawif ini dia tidak ngurus kartu nusuknya. Karena ngurus nusuk itu paling murah sekitar di 160 jutaan. Itu ketika udah di akhir-akhir. Walaupun ketika ada di awal-awal 40 jutaan bisa dapat kartu nusuk tersebut. Jadi kembali kita katakan dengan pembimbing yang sudah mahir pengalaman, maka ada jaminan keabsahan ibadah hajinya. Sebagai contoh, kemarin banyak masalah begini. Untuk menunjukkan kebahagiaannya di mana jamaah itu. Jadi tenang ibadahnya. Ada kasus ini para jamaah haji, ada ibu-ibu yang mereka itu ketika selesai wukuf itu datang tamu bulanannya. Sementara mereka belum tawaf ifadah. Padahal salah satu syarat mutlak tawaf ifadah harus dalam keadaan suci. Berarti hadas besar. Nah, gimana cara menyikapinya? Kita katakan begini bahwasanya tawaf ifadah itu rukun haji. Ketika rukun haji kan harus tidak boleh digantikan, dilaksanakan rukun itu. Maka saya katakan, silakan ibu ikut tawaf ifadah, tapi selesai tawaf ifadah harus bayar dam. Kenapa bayar dam? Karena ini rukun dan itu dilanggar dengan kebersihannya. Maka dikatakan sah hajinya dengan bayar dam. Kenapa dia bayar dam? Karena dia melanggar konsep kebersihan dalam tawaf. Termasuk orang yang wukuf di Arafah. Para petugas, terutama para mutawif yang sudah dapat kesempatan badal haji untuk orang lain, kan dia nggak bisa pakai ihram masuk ke Arafah. Padahal syarat wukuf pakai ihram gitu. Nah makanya ketika masuk dalam kategori rukun kita terangkan, kita rinci cara fikihnya. Yang rukun itu niatnya atau ihramnya itu masalahnya.
Karena dalam pandangan itu kata niat berihram. Maka secara fikih kita bahas itu. Kita berikan kaedah-kaedah utama dalam fikih. Di antaranya ketika ada kata niat berihram, yang rukun niatnya atau ihramnya. Ternyata disepakati yang rukun adalah niatnya. Karena bagian dari amaliyah itu sendiri. Berihramnya menjadi wajib haji. Ada wajib dalam kita niat tersebut. Nah, dalam kaidah hukum haji itu, kalau rukun dia bisa digantikan dengan apapun. Jadi kalau dia nggak jalankan rukun, maka tidak sah otomatis hajinya. Nggak bisa digantikan apapun. Termasuk di Arafah wukuf itu rukun bisa digantikan. Yang sakit pun dibawa ke sana. Gitu. Nah, adapun wajib hajinya seperti ihram itu, maka bisa digantikan dengan bayar dam. Nah, itu. Makanya Tuhan kita katakan dengan berpengalaman pembimbing ini dan sudah mahir dalam bidangnya, jadi menyelesaikan kasus itu yang tadinya menjadi hal yang gumul, gitu ya. Bingung, pada nangis yang ibu-ibu itu. Ustaz, gimana nih saya hajinya? Ini selesai wukuf, kita pulang kecapean atau gimana, datang bulan. Sehingga apa? Ketika kita ajak tawaf ifadah dalam keadaan haid, maka kita jelaskan hukum tersebut. Sehingga apa? Mereka bersyukur, bahagia dalam kondisi apapun. Nah, begitu tapal mutaib tadi ketika masuk ke Arafah dia nggak pakai ihram. Nah, kapan dia ihramnya untuk ibadah? Ketika selesai sudah napar awal, itu biasanya polisi udah nggak jagain lagi Masjidil Haram itu, bebas. Sehingga para mutaib yang tidak punya nusuk pun mereka boleh untuk ngambil mikot di Tanim, pakai ihram itu ibadah, selesai. Sehingga haji pun sah. Tapi lagi-lagi kita katakan ketika wukuf tanpa menggunakan ihram dia wajib bayar dam. Jadi itu damnya jadi nanti dua nanti. Kalau dia sudah masuk ke Mekah waktu itu dengan tawaf pertama, tawaf umroh, maka itu dia hanya haji tamattu. Tapi orang mukimin biasanya mengambilnya hajinya haji ifrad, sehingga bayar damnya karena pelanggaran dari paket ihram saja. Ini jamaah rahimahullah, contoh kita katakan bagaimana bimbingan yang total itu dengan pengalaman ataupun dengan dasar yang dianggap mahir dalam bidangnya ini. Jadi itulah prinsipnya, sehingga jamaah bahagia. Karena yang tidak bahagia itu mereka yang nggak punya bimbingan. Mereka asal-asalan. Sehingga asal-asalan yang mereka nggak tahu ini hajinya sah atau tidak. Pada ragu semua. Bahkan kemarin banyak itu ketika kita mau pulang, ketemu di bandara, ngobrol-ngobrol, pada cerita masing-masing gitu kan. Makanya kita tampung itu sebagai acuan kita untuk evaluasi nanti dalam haji-haji berikutnya. Nah, kemudian berharap haji yang mabrur karena dilaksanakan dengan tuntunan yang benar serta bersahabat. Maka doanya Allah majal haji mabruro disesuaikan dengan itu. Dan ternyata apa? Kebahagiaan mereka itu juga dipandu dengan pembimbing seperti di sini gambarnya. Jadi para jamaah dikasih alat transmitter, headset untuk mendengar bimbingan doa-doanya yang disampaikan oleh para pembimbing. Sehingga mereka tahu apa yang dibaca, apa yang harus dikerjakan, instruksinya jelas, informasinya harus jelas juga. Karena itu walaupun kita akan dalam ini pemerintah Saudi memberikan peraturan bahwa tidak boleh menggunakan transmitter yang sinyalnya berat atau sinyalnya besar gitu ya. Karena mengganggu sinyal di Mekah atau di Masjidil Haram. Tapi sekarang banyak pemerintah Saudi, polisi itu mengeneralisir saja. Maka setiap lihat ada pembimbing, ada mikrofon di sininya, itu langsung disita, bahkan ditahan. Nah, ini di antara pembimbing dari jamaah travel yang saya bawa itu, ada 3 orang ditahan oleh polisi. Bahkan harus basmah, harus stempel jempol, cap jempol. Kenapa? Kalau dia sudah stempel cap jempol ini, melanggar sekali lagi akan dideportasi dari Saudi. Makanya biasanya kita punya siasat, para asatidz di sana, kalau ditanya sama polisi, pura-pura nggak paham bahasa Arab aja. Kenapa? Kalau paham, apalagi sampai menjawab, itu dianggap dia sengaja melanggar. Nah, jadi begitulah. Jadi ada kebijakan hukum di Saudi itu, kalau mereka yang nggak paham, maka tidak sampai deportasi. Paling berikan peringatan aja. Tapi kalau dia paham, dia langgar, maka langsung deportasi. Karena kan masyarakat Mekah itu bersifat homogen. Kalau nggak sama dengan apa yang mereka inginkan, pasti menjadi pelanggaran besar bagi mereka itu. Ini terkait dengan maksudnya kemabruran haji itu menunjukkan karena kita laksanakan dengan penuh kebahagiaan. Nah, kemudian ibadah haji menjadi sarana pembersih jiwa dan taubatan nasuha kan dilakukan di tempat yang paling mulia di dunia, yaitulah Ka'bah Baitullah, dan tanah suci tersebut termasuk Arafah sebagai negeri yang paling mulia di sisi Allah SWT. Jadi jamaah rahimakumullah, maka kalau kita katakan kenapa haji itu mudah? Karena syarat dengan bimbingan. Kenapa haji itu bahagia? Karena dia nyaman dibimbing itu. Makanya kita katakan mau nggak mau ya kalau kita yang haji itu bahagia dan
mudah harus lewat pembimbing haji. Jadi bukan sekedar mandiri, apalagi mereka belum pengalaman dalam hal ini. Karena tadi ibadahnya adalah ibadah terpadu antara ibadah sosialnya, ibadah individual, qauliyahnya, qalbiyahnya, fi'lnya, bahkan maliyah juga. Itulah sekedar menyampaikan bagaimana memahami prinsip ibadah haji itu mudah dan bahagia. Baik, kita kembali pada diskusinya. Silakan dipandu lagi oleh Pak Matar. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Boleh tanya Ustaz Pak itu Biswar? orang yang dengan ya silakan ini Martin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah bacaan pada tawaf ibadah itu wajib? Ya. Bagaimana kalau ada orang yang pada waktu tawaf ibadah yang mau pulang itu tidak membaca sesuai dalam buku petunjuk? Mungkin dia lupa atau bukunya ketinggalan. Ya, Apa hukumnya Ustadz? baik, terima kasih. Jadi gini, yang wajib dalam tawaf adalah keliling 7 kali putaran. Itu yang wajib. Adapun doanya itu yang wajib Rasulullah cuma satu doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang biasa dibaca dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Sisanya itu pilihan. Orang boleh baca Quran, boleh berzikir, apapun. Nah, kenapa tadi kita katakan harus dipandu doanya? Biar merasa nyaman jamaah itu. Karena tidak semua jamaah orang yang mahir, orang yang paham. Mereka ada yang sifatnya taklid aja, ikut-ikut aja. Kan kemudian kenyamanan ini membuat orang bahagia karena merasa sah hajinya. Jadi intinya boleh aja tawaf tanpa baca apapun, termasuk tawaf wada. Nggak usah baca apapun, tapi harus tahu kriteria syarat utamanya. Yang namanya tawaf itu pertama, tawaf itu kita niatkan mengelilingi Ka'bah, bukan mengelilingi Masjidil Haram. Ini kadang salah gitu. Orang di luar Masjidil Haram keliling gitu. Itu nyari pasar, itu nggak benar gitu. Jadi tawaf keliling Ka'bah, makanya seluas apapun bangunan harus itu diorientasikan keliling Ka'bah itu. Ketika ada lantai 1, lantai 3 itu kenapa? Semuanya aksesnya harus bisa melihat Ka'bah dan tahu mana posisi Ka'bah. Karena kalau di luar masjid nggak bisa, karena terhalang dengan gedung, bangunan, istana, harus keluar, nggak bisa melihat Ka'bah. Makanya tidak katakan tawaf di situ. Jadi sifatnya Ka'bah sebagai sentralnya. Kalau dia di luar Masjidil Haram, kan yang dia lewati itu, yang dia seling itu ada mas'a, itu maksudnya Safa Marwah, itu kan bukan bagian dari tawaf Ka'bah. Makanya ketentuannya sepadat apapun yang namanya tawaf itu harus mengelilingi Ka'bah, tidak terhalang dengan tempat-tempat lain. Itu Bu, yang pertama. Yang kedua, bahwa tawaf ini harus 7 kali putaran. Kalau kurang dia tambah lebih sebagai hadiah gitu. Yang penting yakin harus 7 kali putaran. Nah, kenapa ada doa-doa yang ditulis di buku-buku, dipandu oleh pembimbing? Tujuannya biar nggak lupa jumlah putarannya. Makanya di buku doa itu ada tawaf pertama, putaran pertama ini doanya, tawaf kedua ini doanya, ketiga ini doanya. Biar apa? Biar kita tidak lupa. Karena kalau ngandelin cuman hitungan jari, kadang-kadang selisih tuh antara istri dengan suami. Wah, udah berapa nih? 5, bukan 6. Gitu. Mau nanya siapa? Nanya polisi, nggak paham. Gitu. Ternyata nggak paham juga. Gitu. Jadi intinya sebagai panduan saja, biar tambah yakin. Jadi gitu prinsipnya. Memang nggak wajib. Tapi kan ada tawaf di dalam masjid. Boleh ya? Ya pokoknya hal Ka'bah sebagai sentralnya. Kelihatan. Kalau di luar masjid nggak boleh. Kenapa? Karena kita mengelilingi itu juga melampaui kayak mas'a tadi, Safa Marwah itu. Paling itu Safa Marwah bukan untuk tawaf, tapi untuk sa'i. Itu bedanya, Bu. Jadi artinya nggak ada orang tawaf itu di balik mas'a. Dia harus di luar mas'a tawafnya itu. Maka seluruh sepadat apapun tetap seperti itu. Itu ketentuan tawaf. Makanya disebut tawaf baina atau haula Ka'bah. Sekeliling Ka'bah, bukan diselingi dengan tempat-tempat ibadah yang lainnya. Nah, gimana kalau dihalangi dengan tembok atau dinding? Itu nggak menghalangi secara langsung. Karena memang itu untuk menopang bangunan Masjidil Haram saja. Makanya saya katakan kalau di luar Masjidil Haram baru nggak sah tawafnya. Gitu ya. Apalagi tawafnya antara hotel dengan hotel. Nyari pakaian murah. Tawaf baina pasar wa pasar gitu ya. Ya, makasih. Baik, terima kasih. Silakan yang lain. Baik, silakan masih ada yang lain. Ustadz, orang yang ngantri itu Ustadz, kalau Allah mentakdirkan wafat gitu Ustadz. Ya. Itu dia mampu kan, terus dia wafat,
masih ditanya Allah, ini kamu udah mampu tapi kok belum haji gitu. Apa itu Ya, halangan syar'i namanya, Ustaz? ya baik. Juga kenapa? Karena kemampuan sekarang diukur kemampuan dalam peluang. Gitu ya. Yang kelima tadi itu. Jadi kalau memang dia secara peluang sudah mampu, kesempatan dia haji tapi dia nggak laksanakan, baru dikategorikan dia melanggar aturan kemampuan. Tapi kalau umpamanya dia mampu secara dia mampu secara materi gitu ya, tapi dia nggak laksanakan, ini baru orang melanggar kemampuan. Makanya teman kita katakan tadi 5 kemampuan itu sampai pada terakhir peluang yang diberikan padanya. Nah kalau kita mau setback sedikit ya, sebenarnya manajemen ini tergantung keseriusan pemerintah yang mengaturnya. Contoh di Malaysia itu, menurut informasi teman di sana, jadi kalau di Malaysia mungkin ada yang lebih tahu di sana, itu setiap bayi baru lahir sudah didaftarkan haji. Sehingga nanti ketika mereka umur 45 tahun udah masuk antriannya. Gitu. Jadi nggak pakai nunggu-nunggu lagi. Makanya relatif jamaah haji Malaysia rata-rata nggak terlalu tua. Indonesia itu kena udah umur 70 baru daftar. Nunggu 20 tahun, 60 tahun dengan apa-apa gitu ya. Jadi itu manajemen yang kita harus perbaiki. Mestinya ada peraturan. Makanya kenapa Saudi meminta agar urusan haji jangan hanya di bawah departemen, tapi punya lembaga sendiri, kementerian sendiri untuk haji. Biar serius menanganinya. Itu yang diharapkan oleh pemerintah Saudi, jangan dianggap cuma bagian sepele saja orang haji itu. Makanya ketika munculnya travel juga kena kebablasan kita itu. Karena di Indonesia ini kan orang bebas ngapain aja. Apalagi ketika haji ada nuansa materinya. Makanya para penyelenggara haji itu kalau pulang bisa beli tanah, tapi kalau rugi jual rumah dia. Jadi itulah permasalahannya. Makanya ini ada chattingan. Nah itu jadi betul saya katakan dari Bu Neti ini. Emang pembimbing itu harus berkualitas gitu. Jadi bukan sekedar dia punya kolega hubungan dengan travel ataupun yang lainnya, itu kualitas. Makanya kesalahan pemerintah itu kenapa kok ngambil pembimbing karena kedekatan tugas di Kementerian Agama, bukan orang yang berkualitas paham bahasa Arab secara praktis. Nah itu kemarin kendalanya gitu. Makanya mohon maaf teman-teman alumni Gontor ini jadi kayak dapat bisaroh gitu. Bisaroh. Sekarang pemerintah ke depan akan menyeleksi calon para pembimbing haji atau petugas haji mereka yang sudah paham bahasa Arab secara apa istilahnya komunikatif gitu ya. Tambah lagi nanti yang paham bahasa-bahasa amiyahnya. Karena berapa banyak orang paham bahasa Arab fasih atau fusha tapi nggak bisa komunikasi. Kenapa? Karena nggak tahu istilah-istilah harian di sana di Saudi itu. Jadi memang ada semacam pengkatrolan gitu ya, atau pembinaan para calon-calon pembimbing haji itu. Ya mereka betul-betul berkualitas berhajinya. Saya kira itu ya. Silakan mungkin Ustaz, yang ini lain. ada pertanyaan di chat, Ustaz. Ya. Ini pembimbing itu harus qualified dan harus memberi pemahaman kepada masing-masing. Nah, terus kena ada kelompok-kelompok nih Ustaz. Jadi kadang-kadang kelompok itu pembimbing itu memprioritaskan kelompoknya saja gitu. Betul. Sehingga yang lain kayak seperti naik lift gitu. Kalau kelompoknya ini ditungguin, ditahan, yang lain dia gitu. Jadi nggak ada yang namanya bersaudara itu jadi jauh gitu Ustaz. Jadi gimana tuh Ustaz? Ya itu saya katakan kelemahan kita dunia sosial seperti itu. Kenapa? Karena tadi kita kan maksudnya orang bekerja karena hasil bayaran. Saya alhamdulillah kalau umroh itu kadang-kadang banyak dapatkan jamaah yang ditinggal pembimbingnya, ditinggal mutawibnya. Kenapa? Karena mereka cuma bayar sebatas itu. Akhirnya apa? Pembimbing nggak mengurusin, termasuk untuk check-in di bandara, hotel. Ya kita bantu semampu kita mampu, kita barengin. Tapi ada kesadaran individu masing-masing gitu. Cuma kalau ada orang yang sifatnya udahlah, ya bukan kelompok saya ini, dibiarkan. Itu kadang-kadang jadi kelemahan dari mental masing-masing. Jadi gitu terkait dengan bagaimana ketika kita bicara pembimbing itu emang mestinya harus diikrarkan. Walaupun dia prioritaskan jamaahnya, tapi juga tidak kemungkinan bantu orang lain. Dulu saya ketika jadi temus, Pak, tahun 91 itu, tenaga musim. Itu betul-betul kena dulu banyak orang Indonesia itu yang haji memang dari daerah-daerah nggak ada pembimbingnya. Uniknya lagi, kita ajak mengungsi Indonesia, mereka takut. Takut dibawa ke polisi. Itu makanya jadi harus ada semacam pemahaman psikologi manusia. Makanya untuk meng-hire begini ya perlu biaya besar. Mereka yang betul-betul punya qualified tinggi. Jadi kita berharap dengan peraturan-peraturan yang baru nanti ini pemerintah harus lebih lebih
sadar gitu ya, lebih aware terkait dengan pembimbing bagaimana yang diutamakan gitu. Bukan sekedar kedekatan dengan lembaga atau kemampuan dia untuk beradaptasi dengan lembaga itu. Tapi mereka yang betul-betul punya pengalaman, punya kesadaran, dan punya pemahaman komunikasi dengan orang Arab terutama itu. Itu yang paling penting sebenarnya. Walaupun akhirnya kadang-kadang ya pembimbing seperti itu dimanfaatkan jamaah untuk juga nawar barang biar dapat murah. Karena pakai bahasa-bahasa Arab pasaran gitu ya. Ya, jadi artinya itulah plus minusnya. Ya, karena ini ibadah haji udah gabungan, maka ya sampling error pasti ada, Pak. Cuman kita berusaha untuk meminimalisir semuanya itu. Saya kira itu ya. Baik, ini dari Pak Khairul nih. Mau aja sih daftar pada waktu anak lahir, tapi karena harus bayar 25 juta itu, kalau nggak bayar sih pada daftar gitu. Ya, itu. Kan kalau di Malaysia menurut informasi teman itu setiap lahir jadi orang tua yang harus dipotong gajinya itu atau penghasilan. Jadi ada tekan kontrak mereka itu dicicil langsung. Makanya kita katakan sebenarnya nggak ada kata istilah haji itu talangan gitu. Kenapa? Kalau talangan dia masih ngutang setelah haji. Tapi ada tabungan haji, makanya di sana banknya bank tabungan haji. Gitu. Jadi mereka nabung. Jadi sebelum lengkap biayanya nggak akan berangkat, lalu dianggap belum mampu secara materi. Nah, kalau kita sekarang banyak jamaah haji yang ratusan berangkat ditalangin, tinggal buka uang ngelangin. Itu artinya ada unsur riba. Kenapa? Ada hutang di situ. Makanya saya sampai sekarang ini nggak menerima kaidah itu umroh ataupun haji dengan dana talangan. Kalau mau nabung. Jadi nabung silakan, mau sebulan 5 juta, sebulan 10 juta silakan. Atau sebulan 100.000, 2.000 silakan kumpulin. Yang penting udah cukup dananya untuk haji atau umroh berangkat. Jadi gitu, Pak. Makanya inilah kita kan salah satu bentuk ya manajemen secara sosial gitu. Makanya dalam ilmu sosial tadi kan sampling errornya lebih besar ketimbang ilmu-ilmu atau ilmu eksak gitu ya. Saya kira itu mungkin. Baik. Baik, Ustaz, itu badan pengurus haji itu mulai tahun depan ya, Ustaz? Tahun ini udah mulai berjalan. Sudah mulai, tahun ini ya. Cuma belum dapat pengesahan dari DPR kalau nggak salah. Jadi, tapi petugasnya seperti siapanya yang wakilnya itu Andi Anzar ya. Nah, itu kan beliau masif banget kemarin ketika haji itu keliling ke tenda-tenda jamaah, mencatat kekurangan kelebihan semuanya. Ya, seolah lagi maaf ya cari perkenalan lah dengan jamaah akan diambil seperti itu. Dan yang saya dapat informasi juga gara-gara ada BPH itu akhirnya Menteri Haji Arab Saudi yang tadinya ingin mengurangi jatah Indonesia 50% jadi dibatalkan dengan catatan harus ada perbaikan ke depan. Nah itu yang mudah-mudahan ini semua bagian dari keinginan serius gitu ya. Bukan sekedar hanya ngelabui ya, pemerintah Saudi aja gitu ya. Ya itu mungkin cara pertama disortir dulu tuh data itu yang sebenarnya udah 5,5 juta, kalau udah double kan bisa tinggal 3 juta gitu. Kalau 3 juta nantinya berusaha untuk lebih cepat antriannya gitu. Saya kira itu mungkin. Baik Ustaz, terima kasih banyak, alhamdulillah. Sama. Kita tutup Ustaz dengan berdoa bersama. Baik jamaah rahimakumullah, kita berdoa. Ada pesan singkat ini yang perlu kita sampaikan juga. Pertama, saya katakan bahwasanya ini bukan dilema negara Indonesia saja. Semua negara mengalami hal itu. Karena kebijakan sosial itu nggak akan memuaskan semua. Gitu ya. Itu contohnya. Kayak sekarang maunya, ini kebijakan sosial. Pak Madwar undang kita jam sekian habis subuh. Kan nggak semuanya setuju, artinya nggak semuanya merasa nyaman. Ada macam-macam. Jadi kalau dimajukan tetap juga nggak nyaman juga bagi yang lain. Tapi harus disepakati itu semuanya. Maka haji pun begitu, apalagi haji seperti kolektif. Mau ibadah, maka makin berat penolakannya, makin berat ketetapannya. Nah, tinggal sekarang keseriusan pemerintah Saudi kerjasama dengan negara-negara Islam yang lain. Gimana untuk menopang hal itu? Makanya sekarang ya Saudi ini sebagai sentral sorotan untuk menentukan gimana biar jamaah itu tidak terzolimi dan nyaman ibadah haji itu. Jadi itulah prinsipnya. Makanya kemarin ketika dengan sistem nusuk itu, memang bagi pelaksana haji, bagian satu kehormatan kenapa? Karena jadi tenang di masjid. Di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi nggak ada suara anak-anak yang terdengar sana. Kenapa? Karena yang boleh masuk hanya punya kartu nusuk. Jadi dipangkas. Tahun lalu 2024 itu yang haji kurang lebih 3,2 juta. Sekarang cuma 1,8 juta. Jadi setengahnya terkuras.
terkoreksi. Yang kedua, nggak ada para pedagang-pedagang yang di emperan itu. Kenapa? Karena nggak ada yang berani keluar dari Mekah itu kalau mereka nggak punya kartu nusuk. Mereka akan ditawan, ditangkap, dan harus tebus 90 juta. Maka sulit dalam hal ini. Itu kita katakan ada plus minusnya. Makanya bagi pemerintah Saudi yang diwakili oleh imam besar, Imam Sudais itu memberikan sambutan setelah sholat Idul Adha. Disiarkan TV nasional Saudi. Apa isinya? Mereka bersyukur, mereka bangga dengan sistem ini. Kenapa? Bisa mengatur demikian rupa sehingga banyak ketenangan di dua haram tersebut. Sehingga nggak ada penduduk liar namanya, walaupun kita katakan salah satu misinya juga untuk mengkaryakan para rakyat Arab Saudi. Termasuk ketika mungkin kemarin Bapak Ibu kalau umrah atau haji itu ketika biaya kursi dorong di dalam Masjidil Haram paling bayarnya 200 sampai 400 real, sekarang 700 real. Nah itu. Jadi apa? Karena jasa itu lebih besar sama biayanya ketimbang fasilitas. Dan yang kedua, kursi roda yang boleh masuk ke Masjidil Haram hanya kursi roda yang bermerek di sana. Ada yang ada nomor plat nomornya, sudah berizin. Jadi kalau kita bawa dari Indonesia, itu cuma sampai depan masjid aja, nggak bisa masuk Masjidil Haram. Itulah peraturannya. Karena mereka targetnya ingin mengkaryakan para penduduk Saudi. Termasuk petugas-petugas nusuk, petugas-petugas maktab, itu dari anak-anak alumni atau alumni SMP, SMA saja di sana. Mereka semua dikerahkan, perempuan pun begitu, walaupun hanya pakai kerudungan seperti kerudungan Betawi, jadi rambutnya setengah kelihatan gitu. Itu, jadi intinya bebas sekarang ini Saudi. Kenapa? Karena mencari istilahnya kebahagiaan secara duniawi. Maka disebut dengan Saudi akan memformat hidupnya itu dengan pola negara apa istilahnya wisatawan atau negara turisme dan juga negara yang sifatnya untuk perdagangan itu. Jadi nuansa ibadahnya tergantung niat kita memaksimalkan ibadah. Nah, inilah informasi yang terbaru sehingga makanya makin ke depan ibadah haji dan umrah juga harus dengan niat yang tulus. Harus dengan pembimbingan yang total. Kenapa? Banyak terkecoh nanti kalau kita nggak paham. Apalagi untuk tempat-tempat sejarah, sudah hilang dana-dana bukti-bukti itu. Kalau nggak diterangkan orang yang paham, maka lewat semuanya, nggak ada yang paham hal itu. Itulah resiko akhir zaman. Siap-siap menyongsong akhir zaman. Baik, ini saja saya kira. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah nantiasa berikan kekuatan pada kita semuanya. Allah berikan kemampuan yang sejati. Allah berikan ketaatan yang baik. Sehingga apa yang kita niatkan karena Allah akan dijabah dalam harapan hidup kita semua. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afana ya karim ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana syakiran wa mahruma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyul maulaha. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa dzamban maghfura wa sa'yan mashkur jalan tabur. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa dzamban maghfura wa sa'yan mashkur jalan tabur. Bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma wafiqna ilal khair. Allahumma wafiqna ila hajji baitil haram. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Bila sampai ketemu bulan depan. Terima kasih banyak teman-teman semua. Saya tutup ya. Kita akhiri acara kita dengan sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu pekan depan. Baik, pamit ya. Ya, pamit.